Halo semua, salam dan bahagia. Pada kesempatan ini saya akan berbagi tentang motivasi belajar, ya. Nah, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua, terutama bagi anak-anak, ya. Oke, mari kita lihat materi yang pertama, yaitu pengertian daripada motivasi belajar. Nah, motivasi belajar adalah dorongan atau perubahan energi dalam diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan yang ditandai munculnya perasaan dan tanggapan terhadap tujuan yang ingin dicapai. Nah, ini menurut Fahyuni dalam bukunya pada halaman 95. Nah, di sisi lain juga menurut Hamzah B. Uno, motivasi belajar adalah dorongan internal dan eksternal kepada siswa yang sedang belajar untuk mengadakan perubahan tingkah laku. Nah, dari dua definisi di atas dapat bisa kita simpulkan bahwa motivasi belajar adalah suatu dorongan yang bisa membangkitkan gairah siswa sehingga siswa selalu aktif dan bersemangat dalam kegiatan proses pembelajaran untuk mencapai tujuan belajar, ya. Di mana di sini ada sebuah gairah dari seorang siswa untuk mengikuti kegiatan pembelajaran, nah, sehingga mencapai daripada tujuan pembelajaran. Yang berikutnya, nah, jenis-jenis motivasi belajar. Nah, di sini ada dua, yaitu ekstrinsik dan intrinsik. Ya, ekstrinsiknya adalah yaitu dorongan dari luar dalam diri kita, yaitu seperti mendapat pujian, hadiah, terus mungkin ada tekanan secara sosial, ya. Nah, ini dorongan secara ekstrinsik ini dari luar ini, ya. Ini juga termasuk memberikan sebuah energi dalam diri kita agar selalu termotivasi dalam belajar. Misalnya diberikan hadiah dari orang tua atau diberikan suatu pujian yang sangat luar biasa untuk diri kita. Itu. Terus yang berikutnya yang kedua adalah intrinsik, bahwa di mana dorongan dari dalam diri, internal diri kita, yaitu seperti rasa ingin tahu atau keinginan untuk belajar demi kegiatan untuk diri sendiri begitu. Nah, karena di dalam dorongan dalam diri ini apa namanya sesuatu hal yang kita lakukan secara tulus ikhlas begitu ya. Karena rasa ingin tahu memang betul-betul ingin belajar untuk mengetahui sesuatu yang belum diketahui. Nah, ini menjadi sebuah dorongan dari dalam diri kita. Nah, sehingga selalu termotivasi untuk belajar. Yang berikutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Yang pertama adalah lingkungan. Nah, tentu saja lingkungan ini sangat berpengaruh sekali karena di mana lingkungan kondusif akan memberikan kita semangat, akan memberikan kita dorongan untuk selalu belajar. Kalau memang eh, lingkungannya kurang kondusif, tentu saja tidak akan bisa kita semangat belajar. Itu bising misalnya begitu, atau eh, ribut itu misalnya, itu akan mengurangi minat kita di dalam belajar. Nah, terus yang kedua ada minat dan bakat. Nah, kalau misalnya kita dalam mengikuti kegiatan, terutama kegiatan pembelajaran, kalau memang memiliki minat dan bakat di bidang hal yang kita pelajari, itu saja di sana akan muncul sebuah energi yang positif terhadap diri kita, ya, akan selalu tumbuh, terpancar sehingga kita akan selalu termotivasi, selalu semangat mengikuti kegiatan itu, apapun bentuknya, terutama dalam kegiatan belajar. Yang ketiga, dukungan sosial. Nah, di sini juga dukungan sosialnya seperti dukungan dari keluarga, ya, dari teman-teman, dan dari sumber-sumber yang lain. Misalnya dari keluarga diberikan fasilitas untuk anak-anak semua ya sebagai siswa ya, misalnya handphone, ada kotanya untuk mendukung daripada kegiatan pembelajaran. Nah, itu kan dorongan dari luar, yaitu dorongan dari keluarga ya memberikan fasilitas, nah, sehingga memfasilitasi semua kegiatan pembelajaran begitu. Nah, sehingga di sini ada semangat, ada motivasi di dalam melaksanakan pembelajaran. Terus yang keempat, tujuan yang jelas. Nah, tentu saja di dalam kita belajar itu memiliki suatu tujuan yang jelas. Kalau kita tidak memiliki tujuan yang jelas, berarti di sini tidak akan merasa
apa ya, efektif waktunya. Nah, sehingga di sini tujuan harus realistis yang eh, apa namanya memiliki arah yang jelas begitu. Nah, sehingga mudah digapai dan eh, memiliki tuntunan kegiatan. Misalnya mengikuti pembelajaran yang sudah ada jadwal kegiatannya, nah sehingga kita sedikit memiliki waktu luang yang untuk melakukan hal-hal yang kurang positif. Nah, ini memiliki tujuan yang jelas. Oke, yang berikutnya adalah bagaimana strategi untuk meningkatkan motivasi belajar. Nah, di sini ada tiga. Yang pertama adalah menentukan tujuan. Bagaimana dalam kita belajar harus memiliki tujuan. Tujuan secara spesifik, yang mudah dijangkau dan relevan sesuai dengan eh, potensi kita, potensi kalian semua begitu ya. Nah, misalnya kalau apa namanya yang relevan, misalnya tujuannya apa? Misalnya ingin meraih prestasi yang baik itu misalnya. Nah, yang mudah dijangkau begitu ya. Nah, ini kan membuat sebuah apa ya energi yang positif itu muncul dalam diri kita agar selalu semangat dan terus belajar dan belajar. Atau yang kedua, ada pola pikir yang positif. Kalau memang sudah memiliki pola pikir yang positif, ya tentu saja di sini segala sesuatu hal yang kita lakukan akan berjalan dengan baik dan lancar dan selalu termotivasi begitu. Nah, karena kalau kita berpikir begini, misalnya mendapatkan nilai sumatif yang kurang misalnya begitu, oh mungkin eh, saya kurang memahami materi ini atau mungkin kapasitas belajar saya perlu ditingkatkan. Nah, itu salah satu pola pikir yang positif. Nah, sehingga akan termotivasi, ada dorongan untuk selalu belajar. Gitu. Itu yang ketiga adalah manajemen waktu. Nah, manajemen waktu ini sangat penting sekali ya di dalam mempertahankan motivasi belajar kalian semua. Misalnya merancang waktu yang tepat, yang efektif, itu misalnya dengan jadwal kegiatan yang sudah disusun dengan baik, begitu ya, untuk mengoptimalkan daripada proses kegiatan belajar kalian ya, baik itu di rumah maupun di sekolah. Nah, di sini ada beberapa teknik yang bisa mengatasi kekurangan motivasi dalam belajar ya. Yang pertama adalah menemukan sumber motivasi baru atau hal-hal yang baru begitu. Nah, mencari kegiatan atau minat baru yang dapat membangkitkan motivasi belajar ya. Ada hal-hal yang baru yang bisa dicari dalam satu kegiatan belajar itu. Nah, itu akan memberikan sebuah dorongan untuk diri kita. Terus yang kedua ada mengatur lingkungan belajar. Nah, lingkungan belajar ini sangat penting sekali. Kita atur dengan baik biar tidak bising, tidak ramai begitu. Nah, sehingga merasa tentram, nyaman. Kalau sudah merasa nyaman belajar, ya menyenangi begitu kegiatan itu, ya otomatis kegiatan itu akan bisa diikuti dengan baik, dengan bersungguh-sungguh dan penuh semangat. Itu yang ketiga ada mengubah cara belajar. Nah, di sini kadang-kadang cara belajar yang diterapkan itu tidak sesuai dengan diri kita, diri kalian semua. Nah, itu perlu diperhatikan dengan baik. Nah, bagaimana menggunakan teknik belajar yang tepat untuk kalian semua ya. Misalnya memanfaatkan teknologi pendukung itu misalnya ya menggunakan HP atau memanfaatkan fasilitas yang ada misalnya ya untuk sumber-sumber belajar sehingga itu bisa meningkatkan motivasi kalian dalam belajar. Nah, apa dampak daripada motivasi belajar yang tinggi itu? Nah, yang pertama tentu saja adalah achievement, yaitu ada sebuah peningkatan pencapaian akademik dan keterampilan yang diperlukan di dunia nyata, ya. Karena sudah motivasinya tinggi sekali, ya, secara akademik pasti akan baik karena memahami semua materi-materi yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Itu ya. Itu yang kedua adalah self improvement. Di sini adalah pengembangan diri secara pribadi dan meningkatkan kualitas hidup. Ya, ada sebuah perubahan, ada sebuah perkembangan dalam diri. Gitu. Terus yang berikutnya adalah passion, yaitu menemukan semangat dan kesenangan dalam belajar. Kalau sudah memiliki motivasi yang tinggi dalam belajar, itu saja akan ada sebuah kesenangan, begitu. Ada sebuah motivasi yang tinggi itu ada sebuah energi begitu, energi kekuatan yang luar biasa dalam diri kita, nah, sehingga kita merasa senang, nyaman untuk belajar.
Nah, yang berikutnya adalah, nah di sini eh, dari beberapa hal yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa di mana dapat disimpulkan bahwa yang pertama belajar adalah investasi sebenarnya. Untuk kalian semua ya, belajar itu adalah investasi. Karena motivasi belajar adalah kunci untuk mencapai atau menjadi pribadi yang terus berkembang dan sukses di bidang yang diminati. Ya, kalau kita tidak belajar dan belajar, tentu saja kita tidak akan sukses dalam bidang kita. Nah, maka dari itu belajar itu adalah investasi, bukan untuk sekarang tapi untuk masa yang akan datang. Misalnya untuk meraih sesuatu yang kalian inginkan, sesuatu yang kalian impikan, cita-cita yang kalian ingin capai. Itu yang kedua adalah cari inspirasi setiap hari. Nah, ini untuk kalian semua ya, untuk anak-anak harus memiliki sebuah gaya yang baru untuk mencari sebuah inspirasi yang baru. Nah, sehingga tidak monoton seperti itu. Ya, kalau memang sudah mampu menemukan sebuah inspirasi yang baru dalam diri, nah tentu saja akan tetap semangat dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Baik itu mengikuti pembelajaran di sekolah bersama teman-teman, Bapak Ibu guru maupun belajar mandiri di rumah. Oke, nah itu kesimpulan yang bisa saya sampaikan dan akhirnya uh, saya ucapkan terima kasih banyak kepada anak-anak semua ya, para penonton. Semoga apa yang saya sharingkan ini, apa yang saya bagi ini bermanfaat untuk kita semua. Oke, terima kasih banyak lagi sekali. Salam dan bahagia untuk kita semua.